Pemirsa, sejumlah peserta seleksi KPPS ngamuk di kantor PPS wilayah Sampang, Madura. Ya, mereka emosi lantaran nama-nama peserta seleksi KPPS tidak tercantum dalam daftar pengumuman. Sejumlah kelompok peserta penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang ngamuk di kantor sekretariat Panitia Pemungutan Suara atau PPS setempat. Para peserta seleksi KPPS marah lantaran sejumlah nama-nama mereka tiba-tiba hilang dan tidak terdaftar di pengumuman lolos seleksi KPPS. Namun sebaliknya justru nama-nama yang lolos seleksi KPPS adalah warga yang diduga tidak pernah ikut proses seleksi dalam daftar tahapan perekrutan KPPS. Selain itu, nama-nama anggota KPPS terpilih berbeda antara hasil yang dirilis KPU Sampang dengan acara pleno penetapan calon anggota KPPS yang dikeluarkan oleh PPS Karangpenang Oloh. Saya kemarin daftar di sini, di KPPS ini sudah dipenuhi persyaratannya. Cuman yang masuk malah yang nggak pernah daftar di sini. Itu saya sangat kecewa, Mas. Kemarin saya bersama PPS kemudian PPK menghadap ke KPU menandakan perihal ini. KPU siap mengembalikan data-data yang 44 tersebut untuk dikembalikan sesuai dengan data BAPNO yang ditetapkan oleh PPS. Diketahui di antara 266 KPPS yang dibutuhkan terdapat 44 nama anggota KPPS terpilih yang tidak sesuai hasil berita acara pleno yang ditetapkan PPS. Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral di media sosial, puluhan ibu-ibu meneriakan yel-yel mendukung salah satu pasangan capres-cawapres saat kegiatan sosial di Balai Desa Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo kini tengah menelusuri dugaan pelanggaran kampanye dalam kegiatan tersebut. Video amatir merekam puluhan ibu-ibu yang sedang meneriakan yel-yel mendukung salah satu pasangan capres-cawapres di Balai Desa Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah mendapat nasi kotak, mereka menerima instruksi meneriakan yel-yel dari seseorang yang diduga merupakan ketua tim kampanye daerah paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, yang juga salah satu pimpinan DPRD Sidoarjo. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo kini tengah menelusuri dugaan pelanggaran kampanye dalam kegiatan tersebut. Pasalnya, yel-yel dilakukan di balai desa yang dilarang digunakan sebagai lokasi kampanye. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo akan memanggil kepala desa, pemimpin yel-yel, serta sejumlah saksi di lokasi untuk dimintai keterangan. Pelanggaran nggak? Kalau dari tempatnya saja sebetulnya nggak benar. Tinggal kita dalamin kegiatannya itu sebenarnya kegiatan apa, terus di dalam kegiatan itu pesertanya itu siapa aja, sama di narasi-narasi yang keluar di dalam kegiatan itu apa-apa, sehingga itu nanti ketika kita bisa utuh untuk pengumpulan keterangan dan beberapa dokumentasi yang ada di sana dan yang sudah muncul kita peroleh hari ini, itu bisa kita melakukan kajian di sana. Di sisi lain, pihak pengurus desa menyebut kegiatan pada Kamis siang tersebut adalah pembagian kartu tarik sehat, bukan kampanye. Hal yang sama juga disampaikan pihak TKD Prabowo Gibran Sidoarjo yang menyebut aksi dukungan itu terjadi spontan saat kegiatan pembagian kartu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, 11 nama yang akan menjadi panelis untuk debat Capres 7 Januari mendatang telah diumumkan. Ya, para panelis debat Capres akan merumuskan sejumlah pertanyaan untuk ketiga Capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo. Debat ketiga akan dimulai pada minggu ini. Tema yang akan diangkat adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Deretan nama-nama panelis telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Para panelis debat Capres akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk ketiga Capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Mereka diantaranya adalah Angel Damayanti, Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Visipol Universitas Kristen Indonesia. Kuri Maharani Safitri, Dosen Hubungan Internasional, Ahli Kajian Pertahanan dan Ahli Teknologi Universitas BINUS. Evi Fitriani,
Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Imade Andi Arsana, Ahli Aspek Geospasial Hukum Laut Universitas Gadjah Mada. Ian Montratama, Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Ahli Keamanan dan Pertahanan Universitas Pertamina. Iren Hiraswari Gayatri, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional. Philips J. Vermont, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia dan Senior Fellow CSIS. Erwidia Setiabudi Sumadinata, Guru Besar Bidang Keamanan Global Universitas Pajajaran. Kusnanto Anggoro, Pakar Keamanan Universitas Pertahanan. Laksamana TNI Purnawirawan Marsetio, Kepala Staf Angkatan Laut 2013-2014 dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan. Dua nama terakhir menjadi sorotan karena berasal dari Unhan yang dibawa koordinasi Kementerian Pertahanan yang saat ini dipimpin Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut 2. Nama panelis ini kini telah disepakati oleh masing-masing tim pasangan calon capres-cawapres. Para panelis akan menjalani masa karantina sehingga daftar pertanyaan tak bocor sebelum debat dimulai. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di Anchor Ais TV, Anissa Dasuki kembali menjadi moderator debat Pilpres pada Pilpres 2024. Anissa kali ini berpasangan dengan jurnalis senior yang juga pemimpin redaksi GTV, Aryo Ardi. Komisi Pemilihan Umum menetapkan 2 moderator yang akan memandu debat Capres ketiga yang akan digelar di Istora Gelora Bung Karno 7 Januari mendatang. Keduanya adalah jurnalis sekaligus news anchor iNews TV Anissa Dasuki dan jurnalis senior sekaligus pemimpin redaksi GTV Aryo Ardi. Nama Anissa Dasuki sebenarnya tidak asing lagi dalam dunia pemilu karena pernah menjadi moderator dalam debat Pilpres 2019 lalu berpasangan dengan Tommy Cokro. Anissa juga menjadi moderator pada sejumlah pemilihan gubernur di tanah air. Sama dengan Anissa, nama Aryo Ardi juga sudah dikenal di dunia jurnalis televisi. Sebelum menjabat sebagai pemimpin redaksi GTV, Aryo Ardi sempat menjadi news anchor di sejumlah televisi swasta nasional. Sementara itu, pemirsa, debat ketiga Pilpres akan digelar pada 7 Januari 2024 mendatang. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait persiapan jelang debat ketiga Capres-Cawapres yang akan diadakan pada hari Minggu besok, kita telah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi di Istora Senayan, Jakarta Selatan. Halo, selamat siang Indra. Bagaimana persiapan jelang debat Capres-Cawapres yang akan diselenggarakan MNC Group? Ya, Pram dan juga Baby, dapat kami informasikan KPU kembali menggelar debat calon presiden yang akan berlangsung di Gedung Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024. Yang mana para calon presiden ini akan nantinya akan beradu gagasan terkait tema yang telah ditetapkan seperti pertahanan dan hubungan internasional serta keamanan dan juga geopolitik. Selain itu juga sejumlah panelis pun telah disediakan, salah satunya ada Evi Fitriani, Guru Besar UI, Kusnanto, anggota pakar keamanan Universitas Pertahanan, serta Laksamana Purnawirawan TNI Marsetio dan yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut periode 2012 periode 2014. Dan juga menjabat sebagai Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan. Dan para panelis pun juga sudah dilakukan menjalani karantina untuk menghindari kebocoran soal pertanyaan sebelum debat Capres berlangsung. Debat sendiri juga jelang debat ketiga Capres dan Cawapres besok ya. Hari. Dan mohon maaf pemirsa, ada gangguan teknis, komunikasi terputus antara rekan lapangan dan juga studio. Kita ke informasi selanjutnya, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD kompak lakukan kunjungan silaturahmi. Ya, Ganjar bertemu dengan ribuan relawan di Blora, Jawa Tengah, sedangkan Mahfud menghadiri syukuran awal tahun Persekutuan Gereja Indonesia di Geraha Oikumene, Jakarta Pusat.
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggelar pertemuan dengan ribuan relawan di posko pemenangan relawan Ganjar Bersatu di Blora, Jawa Tengah. Kedatangan Ganjar disambut antusias relawan dengan teriakan Ganjar Presiden 2024. Di hadapan ribuan relawan, Ganjar mengingatkan agar relawan tetap kompak dan terus menyampaikan program-program Ganjar Mahfud kepada masyarakat. Ganjar juga mengingatkan agar para relawan taat aturan agar kejadian penganiayaan relawan di Kabupaten Boyolali tidak terulang. Mari kita semuanya jaga ketentuan aturan agar tidak ada Sementara itu, kedatangan Mahfud MD di Graha Oikumene, Jakarta Pusat disambut Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo. Calon Wakil Presiden yang diusung Partai Perindo ini menyebut kunjungannya merupakan sebuah bentuk silaturahim dalam rangka Natal dan Tahun Baru yang sudah berjalan dengan aman dan juga baik. Saling menghargai dan saling menghormati di antara kita harus diperkuat secara terus-menerus. Rasa persatuan dan persaudaraan harus terus diperkokoh. Kebersamaan dalam kebinekaan harus diteguhkan. Dengan demikian, kita akan terhindar dari rasa curiga, apalagi sampai membenci. Curiga saja tidak boleh, apalagi membenci. Mahfud menekankan yang terpenting saat ini bukan hanya soal toleransi yang diperlukan, tetapi akseptasi kerjasama untuk lebih maju bersama. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, calon wakil presiden Partai Perindo Mahfud MD menghadiri acara sholawat Persatuan Indonesia bersama masyarakat Demak, Jawa Tengah. Acara juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan mantan Ketua Umum PBNU Said Akil Siroj. Calon Wakil Presiden Partai Perindo Mahfud MD menghadiri acara sholawat Persatuan Indonesia bersama masyarakat Demak, Jawa Tengah. Dalam acara tersebut, Mahfud MD turut didampingi oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan juga mantan Ketua Umum PBNU Said Akil Siroj. Saat memberikan sambutan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengajak masyarakat Demak untuk menggunakan hak suaranya saat tanggal pencoblosan. Selain itu, Mahfud juga mengingatkan di hadapan ribuan masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan track record, bukan hanya sekedar dari visi misi. Kita tidak harus percaya terhadap program-program visi dan misi. Tidak harus percaya terhadap program visi dan misi yang ditulis di kertas dan diumumkan di televisi. Yang harus dipercaya adalah track record. Catatan perjalanan ketika beliau itu belum menjadi pejabat sampai menjadi pejabat. Selain itu, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menegaskan setidaknya terdapat 2 poin keberhasilan Indonesia, yakni pemberantasan penegakan hukum dan keadilan, serta mempercepat pertumbuhan kesejahteraan masyarakat kecil. Kunci keberhasilan Indonesia itu 2. 1, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum dan keadilan. Ya, 2 ini kalau bisa diselesaikan, Indonesia pasti jadi negara yang maju dan sangat besar. Jelas dukung Ganjar Mahfud. Kalau pertimbangan saya, karena yang paling mampu bisa membawa Indonesia emas. Sementara itu, Cawapres Mahfud MD juga menambahkan agar masyarakat Demak mengikuti pemilu dengan damai dengan memilih sesuai hati nurani tanpa adanya desakan dari pihak manapun. Dari Demak, Jawa Tengah, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanyenya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, pemirsa, Anies menyapa warga, tokoh agama hingga para relawan. Kehadiran Anies Baswedan dan sang istri di Tasikmalaya langsung disambut ribuan warga meski diguyur hujan deras. Dalam kesempatan ini, Anies mengajak para pendukungnya untuk berjuang menjadi penggerak perubahan. Menjadi kota lumbung suara, Anies sudah 3 kali mendatangi Tasikmalaya. Anies menargetkan raihan suara 80% dari warga Tasikmalaya di pemilu 2024 nanti.
Pemirsa, Partai Perindo kembali memberikan bantuan modal usaha dan gerobak kepada pelaku UMKM. Kali ini Dendi Dimyati, seorang pedagang nasi kuning di Bandung, Jawa Barat, mendapat bantuan dari Partai Pimpinan Haritanu Sudibyo. Melalui bantuan ini diharapkan usaha nasi kuning Dendi dapat terus berkembang dan membuka lapangan kerja baru. Tak pernah mengeluh dalam menjalani hidup. Prinsip itulah yang dipegang oleh Dendi Dimyati dan sang istri Iim Sumiati, pedagang nasi kuning di Bandung, Jawa Barat. Sudah puluhan tahun ia berjualan di tempat sederhana ini. Setiap hari ia menanti pelanggan yang datang untuk membeli nasi kuning buatannya. Rata-rata ia hanya dapat menjual 25 porsi nasi kuning setiap harinya. Pendapatan yang diperoleh pun hanya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya kira-kira 250-an. Cukup nggak Pak untuk kebutuhan sehari-hari Pak? Ya dicukup-cukupin ya, kalau kurang sih sebetulnya, tidak cukup-cukupin aja. Untuk penjualannya saat ini ada penurunan atau peningkatan Pak? Kalau penurunan iya, apalagi sudah Covid. Tak hanya pasrah pada keadaan, usai berjualan nasi kuning pun, Pak Dendi masih berjualan sayur mayur hingga malam untuk menambah pemasukan bagi keluarganya. Ia selalu berharap suatu hari kelak ia dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dan dapat membahagiakan istri dan kedua anaknya. Kegigihan Bapak berusia 58 tahun ini pun mendapat perhatian dari Partai Perindo yang dikenal peduli dengan pelaku UMKM. Seandainya kami dari Partai Perindo, karena kita memperhatikan masyarakat yang UMKM, apakah bersedia kalau kami berikan roda untuk berjualan? Boleh Pak. Ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini Pak, roda bisa bermanfaat. Bapak sama Ibu jualannya makin maju. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Hanya sekedarnya, jadi Partai Perindo memang memperhatikan UMKM. Ya, semoga sukses selalu, Bapak Ibu sehat juga. Ya, baik, sama-sama. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Umum Partai Perindo, Bapak Haritanu Sudibyo, dan Ketua Umum Kartini Perindo, Ibu Liliana Tanu Sudibyo, atas bantuan modal usaha dan gerobak yang diberikan kepada saya. Semoga Partai Perindo maju terus dan sukses selalu. Kini, tempat usaha Pak Dendi tampak lebih menarik dan bersih. Ia berharap dengan gerobak baru ini dapat meningkatkan pendapatan usahanya. Teruslah bersemangat Pak Dendi, gapailah impian bersama gerobak Partai Perindo.